kehidupan kita. Dan orang dijadikan pejabat-pejabat dengan kebaikan-kebaikan seperti ini, sodako-sodako seperti ini. Dan ada lagi pengurus sekolah minggu yang luar biasa, aktif melayani, berkorban, perpuluhan sudah, dan rela mendanai sekolah minggu, dan diukur anak-anak itu suka dia, ya, dan kemudian diangkatlah guru. Padahal doktrinnya Yahweisme, saksi Yehova, enggak apa-apa, orangnya baik, anak-anak suka, edan. Terus kemana gereja ini? Apalagi sekarang, ada seorang pengkhotbah yang mengatakan jangan khotbah yang aneh-aneh berat-berat, aduh jangan, simpel saja, yang santai, yang enak, dan kemudian menjadi trending di YouTube. Wah, pola khotbah, pola permisi, pola pelayanan, dilihat siapa, untuk siapa. Paulus mengatakan satu kalimat, engkau akan mencari orang-orang yang akan memuaskan telingamu. Dan jemaat yang di dalam kematian itu hanya mencari yang bisa memuaskan telinga mereka. Mereka tertutup dengan kebenaran-kebenaran, mereka benci dengan hamba Tuhan yang membukakan dosa-dosanya. Mereka tolak itu semua, nggak bisa seperti ini. Saudara, bahkan seorang pengkhotbah yang dulu saya kagumi, dan waktu dalam seminar mengatakan, jangan mengkhotbahkan kebenaran terlalu serius. Terus gimana? Jangan serius, sederhana saja. Belum tentu mengerti itu, encim-encim dengan khotbahmu. Yang simpel saja, betul. Kadang-kadang kita juga harus mengerti, pendengar kita harus kita tahu. Tetapi bukan berarti khotbah itu diperkosa, diencerkan, kemudian dijadikan seperti itu. Dan ini terjadi, dan itu orang-orang mengatakan dirinya orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, orang Injil, bahkan orang mengatakan dari garis reformasi, semua sama, saudara. Sama. Dan kita bersyukur jika ada gereja yang mati-matian menegakkan kebenaran dan lurus hatinya dengan resiko apapun. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kondisi kata zaman Tuhan Yesus, saudara harus tahu betapa rusaknya, mulai dari keadaan moral yang sangat-sangat miris sekali, mengerikan sekali, dan kemiskinan berdampingan dengan kemunafikan. Saudara, ini dinamakan social structural sin, dosa struktur secara sosial yang dibuat oleh pemimpin agama dan memiskinkan jemaatnya, rakyatnya, dan menghancurkan seluruh sistemnya. Dan mereka membangun sistem keagamaan yang bukan menerima Mesias yang asli, dengan penyangkalan diri, pikul salib, dan ikut dalam jalan untuk penderitaan bersama dengan Bapa Surgawi. Dan mereka menolak itu semua, dan mereka menginginkan kehormatan, keagungan, keindahan, dan segala-galanya. Jadi dosa sekarang, gereja-gereja sekarang dengan zaman orang ahli Taurat dan Farisi sama. Tidak ada yang baru. Saudara tahu apa akibatnya murid-murid Tuhan Yesus yang mendirikan ibadah yang baru? Mereka dibunuh semua. Mereka diusir dari Yerusalem. Mereka dicari, mereka dirajam, mereka dianiaya. Mereka difitnah sebagai yang membakar kota Roma. Dan semua orang Kristen kota Roma bakar semuanya. Karena mereka membakar kota Roma. Dan Nero membuat fitnah yang sangat kecil. Ya. Nah, setelah ini kita lihat, jadi pola hidup kerajaan Allah itu begitu menyala dalam kegelapan, kemunafikan, kemiskinan yang hancur semua itu. Dan Yesus menyala di tengah-tengah zaman yang sangat gelap itu. Dia sebagai akulah terang dunia. Dan Tuhan Yesus mengingatkan apa yang terjadi 40 tahun di padang belantara. Aku menjadi tiang awan dan tiang api, dan aku tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau yang meninggalkan aku. Sudah bangsa Israel itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Mereka yang membelakangi Tuhan, termasuk kita semua. Kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Jangan mengatakan Tuhan tidak mendengar doa saya. Kamu yang gak dengar Tuhan. Bukan Tuhan tidak dengar, Tuhan dengar doa kita. Tapi Dia tahu menjawab doa yang benar.
Nggak semua doamu benar, tapi dia tahu bagaimana menjawab yang benar, yang terus dalam kesempurnaannya sudah saya jelaskan. Yang tahu bahwa hanya Tuhan sandaran saya, bukan kekuatan siapapun manusia. Surat. Jadi kewajiban agama, status kedudukan, reputasi umat pilihan itu menjadi kebanggaan-kebanggaan ritual yang membelenggu dan memperbudak keagamaan orang Israel. Saudara, itu kasihan sekali. Jadi apapun dikatakan oleh pemimpin agama itu, bangsa Israel itu tidak bisa apa-apa. Rajam Stefanus dirajam. Yang mimpin siapa? Saulus. Jadi rakyat itu radikal, membunuh orang-orang Kristen itu. Mereka nggak tahu kenapa membunuh. Karena pemimpinnya bunuh aja udah. Demo aja. Ngapain demo? Ya, dapat duit 500.000. Satu orang 500.000. 1.000 orang berapa aja? 10.000 orang berapa? Wih, besar sekali duitnya, miliaran. Dan siapa yang nyogok seperti itu? Ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa keagamaan dalam kesalahan itu sangat berbahaya dan menggelincirkan, melicinkan, dan menjatuhkan orang-orang yang mau lurus hatinya. Kalau dia begitu ingin dirinya dilihat orang, ingin dipuji orang, nggak mau dihina, jatuh kamu pasti. Saudara pasti jatuh. Ada seorang ibu bertanya dengan saya, Pak, bagaimana saya bisa mengangkat suami saya yang sudah jatuh dalam harga diri, dan sudah tidak ada muka lagi menjadi hamba Tuhan? Kenapa? Karena dosanya dan karena kesombongan. Dan dia sekarang tidak mau jadi hamba Tuhan lagi. Bagaimana caranya? Dan saya beritahu saudara, kalau dia adalah hamba yang dipanggil oleh Tuhan, mau lari kemanapun sampai ke ujung bulan, pasti tarik undang. Jadi artinya, jangan melampaui apa yang Tuhan lakukan. Jangan mengharapkan melampaui apa yang Tuhan berikan. Terus bagaimana, Pak? Berdiam diri, bersandar pada Tuhan, berdoa, dan minta bersama dengan anakmu, dengan suami berdoa. Saudara, suami istri itu akhirnya jualan mie. Atau selama berapa tahun, sudah betul setelah berapa tahun lewat itu, ada orang mengingatkan panggilan dia. Dan dia akhirnya letakkan kembali jualan. Dan dia berkata, dia masih jualan? Masih, kalau nggak dibeli. Dan dia jualan. Karena dia orang misi, tidak bersandar pada siapa, bersandar pada Tuhan. Dan dia lakukan itu. Tapi panggilan dia kemudian waktu kedua kali dipanggil oleh Tuhan. Saudara, itulah waktu yang mematangkan pribadi dia. Waktu yang sangat indah. Ya. Oke, kita akan melihat bentuk daripada di kayu suni. Saudara perhatikan baik-baik. Nah, saudara, dilihat oleh orang itu dalam bahasa aslinya itu theatanai. Artinya begini, saudara. Orang yang dilihat dan ada yang mengarahkan melihat, dan ada orang yang terlihat dan dilihat. Jadi ada dua faktor. Satu aktornya, yang satu direkturnya. Jadi waktu saya menjadi seorang hamba Tuhan, saudara, saya tanya, direktur saya siapa? Siapa yang mengarahkan saya? Siapa yang menjadi pedoman hidup saya? Siapa yang harus saya turuti kehendak siapa? Tuhan, betul kan? Karena saya hamba Tuhan. Begitu kamu mendengarkan orang dan kemudian kamu merasa dirimu tidak, tanda petik, diperhatikan dan tidak dianggap menjadi orang, kamu langsung jatuh dan kamu mencari cara bagaimana caranya supaya saya bisa berkenan pada orang. Saudara, itu namanya dilihat, memerankan peran.
Dan pada saat engkau memerankan peranan dan kamu menikmati karena orang-orang, oh benar kamu berubah luar biasa, sekarang khotbahmu bagus sekali. Kenapa? Ada lucu-lucunya. Menyegarkan sekali. Dulu khotbahmu aduh kaku sekali. Sekarang wah kita senang Bapak diberkati Tuhan luar biasa sekali. Oh ya, kenapa? Wah kita senang sekali Pak, terhibur sekali. Jadi dia tiap hari kalau khotbah cari film-film lucu-lucu, ilustrasi yang lucu-lucu. Saudara, jadi kamu tuh didirect oleh siapa? Didirect oleh siapa? Diarak oleh siapa? Suara manusia, keinginan manusia, kesukaan manusia. Atau kamu menyuarakan suara Tuhan? Ada seorang penginjil yang berkata begini, Pak, saya kalau ikut Pilgrim Reform, Pak, saya kiri. Loh, kenapa? Dari awal sekolah sampai sekarang menderita terus. Apalagi reform yang Chinese. Kita hamba Tuhan disuruh menderita terus, pikul salib terus. Kan gitu kan? Sangkali ini. Nah dia salah mengerti itu, saudara. Itu keindahan luar biasa menjadi keindahan. Akhirnya dia pindah ke gereja bersukacita, ya, bersama Kristus GBK. Gereja bersukacita bersama Kristus. Pindah ke sana, wah dia merasa diberkati luar biasa. Dia akan dapat istri yang cantik, kaya sekali, saudara. Wah dia merasakan ini loh pimpinan Tuhan. Nah ini loh hamba Tuhan yang sejati. Saudara, saya beritahukan kamu sudah kehilangan panggilan dan kamu dalam kematian parah. Ada seorang hamba Tuhan bertelepon bertanya pada saya, Pak, kalau saya nggak dikasih khotbah gimana? Ya keluar dari gereja itu. Loh, nah bener Pak, iya. Atau kamu minta, saya hamba Tuhan, saya nggak mungkin cuma kerjaan seperti ini, nungguin gudang, cuma nungguin aja, bukain pintu karena bukan gitu aja. Hamba Tuhan ini cuma jadi apa ya, kayak satpam, nyetirin mobil kurang masuk dia ke sana. Jadi seperti itu, tidak ada hak. Kenapa? Karena di gereja yang luar biasa yang besar itu hanya doktor yang boleh khotbah. Semua penginjil di bawah doktor, master masih belum boleh. Mimbar itu miliknya dokter. Mengerikan. Nah, saudara, apa yang dibangun? Harga diri, intelektual tinggi, teologi yang luar biasa, atau kita membangun satu tubuh Kristus di dalam seluruh kelemahan, penderitaan dan darahnya. Saudara, lihat jiwa Kristus, compassion dia. Saudara, Allah itu senang memainkan orang, dan iblis senang juga memainkan dirinya. Nanti kita akan melihat ada dua orang dipamerkan oleh Tuhan, satu Ayub, satu Tuhan Yesus. Di contoh akhir khotbah. Ya, kita akan melihat. Nah, saya akan bahas ini dulu. Nah, saudara perhatikan dalam Matius pasal 33 dikatakan, dahulukan kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Dan itu sebagai penutup pasal 6. Pasal 1, jangan kamu seperti dunia, saya lakukan keagamaan seperti itu. Jangan kamu pencanakan, jangan kamu, semuanya harus mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Dan intinya itu di situ. Jadi bukan kerajaan saya, bukan pemerintahan saya, bukan kelakuan kehendak saya, kehendak raja. Kerajaan itu punya raja, raja punya kehendak raja lah kehendak saya. Bukan saya yang menghendaki raja ikut saya. Kamu the king of kings, bukan Tuhan Yesus tapi saya. Nah, saudara, itu berpusat kepada dirimu atau berpusat kepada Allah.
Dan semuanya dilihat dari Allah. Dan semua yang berpusat kepada Allah dimulai dari hati yang benar di kayu sunyi. Maka semua yang keluar, doamu yang keluar, kemudian puasamu yang keluar, itu tersembunyi, bukan pamer. Kita doa puasa, gimana? Orang datang semua mukanya betul-betul berpuasa, lemes semuanya, dan mukanya, rambutnya nggak disisir, kayak orang betul-betul puasa. Tuhan katakan tidak, jangan sampai orang tahu kamu puasa. Semua tersembunyi dalam hatimu. Kita nggak tahan seperti itu, saudara. Ada orang tanya, Pak, gak makan? Enggak. Kenapa gak makan? Pertama kali tanya saya seorang ibu, ya. Waktu itu ada ya di gereja sebelum. Terus dia tanya, setiap kali tanya saya nggak makan, tanya. Akhirnya dia diam. Nggak ada orang yang tanya, Pak, Bapak puasa ya? Memang kalau saya puasa mesti ngomong, saya puasa nggak makan ya, saya puasa. Apa perlu saya ngomong seperti itu? Saya ceritain, saudara, ada pendeta itu di depan saya ini pendeta besar di Surabaya, di Jawa Timur. Sekarang sudah mati. Dia ngomong, saya kaget, saudara. Ngomong apa? Pak Agung tahu jujur dengan Pak Agung saya, walaupun saya baru bertemu dengan Bapak. Tapi tadi saya dengar itu, saya akhirnya mau jujur saya. Terus saya diminta khotbah hampir 4,5 tahun saya khotbah setiap 2 bulan sekali. Dimintanya sebulan sekali. Dan saya katakan nggak bisa, jatah saya 2 bulan sekali. Dari gereja saya dianjing sebulan. Saudara, dia katakan, Bapak tahu nggak? Saya sangat berdoa. Betul-betul Pak, saya ini munafik Pak. Kenapa? Saya ke depan orang, wah saya kayaknya tuh saya orang yang paling kuat berpuasa. Di dalam Pak, Bapak tahu, lemarinya dibuka, makanan semua. Lemarinya dibuka, makan Pak ini waktu doa puasa. Dan dia katakan, biarlah Tuhan ampuni saya. Terus kenapa? Saya tanya, Bapak nggak takut dengan Tuhan? Makanya itu Pak, doakan saya. Saya pernah mendoakan pendeta-pendeta seperti itu. Iya, tapi saya nggak pernah ngomong marah. Enggak, saudara. Tapi karena waktu dalam khotbah, saudara, saya beritahukan kenapa? Karena ada orang-orang yang mukanya kayak puasa, di dalamnya dia tuh mencuri dan makan. Orang lain nggak tahu. Atau ada orang yang, wah Bapak ini luar biasa ya, di dalam kamar berdoa terus ya. Iya, tidur. Bukan berdoa, tidur dia. Kalau Om Ishak Liu, saya pernah lihat waktu saya masih kecil, itu doa di satu kamar, dia doa berlutut berjam-jam. Kalau saya berdoa jam kesemutan, nggak bisa bangun, kakinya kaku semua. Dia bisa berdoa, dan itu daftar namanya jemaat didoai satu-satu. Doa itu 3 jam. Dulu orang ngomong doa, wah orang itu doa jam-jam, nggak percaya saya. Tapi begitu lihat Om Ishak itu, wih bener ini. Dan semua tim doanya di sekelilingnya doa terus. Saudara, orangnya nggak pinter, teologianya biasa saja, ya levelnya general. Tapi doanya, kesungguhan hatinya, perhatian ke jemaat mendoakan. Ya. Dan itulah di kayu sunyi kebenaran. Jadi memberi sedekah bukan dikumandangkan, bukan dipamerkan, bukan dilihat oleh orang, bukan diatur oleh orang, diarahkan, bukan. Tapi benar-benar kamu tahu kebenaran dan kamu, mukamu itu betul-betul ikhlas, terbuka, dan anes. Kalau anes, jujur dalam dan muka sana. Saya senang dengan orang-orang dari Sumatera. Lapar Pak. Jujur dia lapar, ya udah makan, gitu. Mau makan, mau habis gak apa-apa. Habis dia habisin, jujur. Daripada orang lapar,
enggak Pak. Udah makan? Udah Pak. Mukanya lapar tapi kita paksa, udah makan aja. Woi habis, sama. Pilih mana tuh? Yang jujur di depan, terbuka, atau yang pura-pura tapi habis, orang yang nggak ada mau habis. Ya karena kebudayaan kita dibentuk seperti itu, saudara. Wah, kalau orang-orang yang istilahnya tuh menutup diri, ya kita jangan kelihatan, kalau kita mau dikasih jangan kita. Saudara, saudara berbicara apa adanya jujur. Yang tersembunyi adalah waktu kau memberikan sesuatu, sembunyikanlah, dan hanya Tuhan yang tahu. Saudara, kalau kita belajar apa yang tersembunyi dan apa yang dibukakan dengan benar di kayu sulih, saudara sudah menjadi orang yang tahu hidup sempurna ya Allah. Dan itu sulit, karena itu melawan daging kita. Kalau kita marah, kita tunjukkan marahnya, betul kan? Tapi kalau kita senang, dapat duit, ya kita tunjukkan senang kita. Apa bedanya? Saudara, kalau kita dalam kelemahan, kita tutupi sedalam-dalamnya. Tapi kalau kita benar, kita lihatkan sebesar-besarnya. Dan itu semua hidup dalam kepalsuan. Ya. Nah, saudara, artinya dilihat itu adalah diatur dan digerakkan, dikuasai, dikontrol. Jadi waktu saya melakukan keagamaan, kamu itu dikontrol oleh siapa? Kamu dilihat siapa? Kamu dilihat manusia, manusia kontrol kamu. Saudara, saya ingin kita berpikir sejenak tentang ya dan tidak. Ya, karena kita kebiasaan hormat, sopan santun, dan kadang-kadang itu menjadi lapisan-lapisan yang memperburuk daripada hati yang terbuka jujur. Tetapi saudara, rahasia yang diminta Tuhan itu bukan kepalsuan. Perhatikan baik-baik di dalam Matius pasal 5. Saudara, Tuhan mengatakan apa? Hendaklah cahayamu bersinar. Artinya apa? Nggak ditutupi. Betul kan? Nah, ini kan disuruh nutupi. Apanya yang dibuka, apa yang ditutupi? Waktu kamu bersaksi, nyatakan itu. Tapi waktu kamu memberi, tutuplah itu. Nah, orang kebalik ngomong Tuhan Yesus tutup. Kalau memberi terbuka. Kan gitu kan? Gereja tertutup mulutnya waktu mengatakan Kristus. Tapi terbuka, besar-besaran, memberikan persembahan sembako. Wah, dipamerkan kemana-mana waktu masa pandemi. Wah, ini saya pamerkan. Ada orang, nggak tahu di mana itu ya. Dia ngasih itu di film, saudara. Ngasih sampai 50 orang di film. Ya, saya ngasih 50 orang. Itu di mana gereja-gereja ngasih? Loh, kamu tuh ngasih mau ngolokin gereja atau kamu ngasih tersembunyi? Oh, ini celaka sekali, saudara. Dan dia mengajak orang, dan ada yang tipu seperti itu. Dia mengolok gereja-gereja, wah doktrinnya luar biasa, mana buktinya? Kamu melakukan sama, kamu menuduh orang, kamu tunjuk dirimu sendiri melakukan hal yang sama. Kepalsuan keagamaan, kepura-puraan, kemunafikan. Jangan mencanangkan, mengumandangkan. Maka banyak gereja memakai NN, betul ya? Memberi persembahan. Salah satu cara itu. Saudara, pertanggungjawaban itu jelas ada, tetapi hikmat kebijakan di dalam mengolah semua itu Tuhan berikan pada kita. Dan kita harus tahu gitu. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, saudara perhatikan. Ya, saudara, sedekah atau sodako, sedekah. Saudara, itu adalah satu istilah yang bentuknya itu feminin, bukan maskulin. Jadi artinya saudara, itu sesuatu yang bisa menyerap, yang bisa tersebar, yang bisa dilihat dan bisa berjalan kemudian mengakibatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi kebenaran yang kita lakukan, pemberian yang kita lakukan itu akan menggerakkan pemberian-pemberian yang lain. Itu orang yang digerakkan Tuhan. Jadi kalau saya melakukan misi, saya melakukan persembahan dalam hidup yang sungguh-sungguh bermisi dan kemudian hidup yang diberikan pada Tuhan, saudara, itu akan menggerakkan orang yang sama melakukan yang sama. Jadi saudara, sodakoh itu bukan hanya untuk dirimu berhenti, tapi Tuhan pakai sodakoh itu mensodakoh
sedekah orang lain dan mensedekah orang. Dari kebenaran yang terwujud dalam belas kasihan itu diterima orang yang dibenarkan Tuhan dan mendapatkan kasih, kemudian dia menggerakkan orang. Kalau kamu diampuni adalah kamu mengampuni orang, dan itu sodako dalam pengampunan. Jadi waktu saya diampuni kamu berhenti, kamu bukan sodako, kamu serako, bukan sodako. Serakah kamu berhenti. Tidak, Tuhan ingin kita mengalirkan itu semua. Jadi saudara, bentuk daripada sedekah sedekah itu adalah bentuk yang terus bergulir, tidak berhenti, bergulir. Saudara, menjadi hamba Tuhan, ada yang menggerakkan hamba Tuhan. Hamba Tuhan digerakkan, ada yang digerakkan semua. Dan yang paling mengagumkan, orang-orang besar menjadi pendeta-pendeta besar, hamba Tuhan, gembala-gembala besar itu digerakkan dengan orang yang sangat kecil, pendeta-pendeta yang sederhana dan tidak ada namanya di dalam kitab kesaksian itu. Billy Graham menjadi hamba Tuhan, itu yang menggerakkan seorang pendeta sederhana di desa. Johnson juga sama, orang sederhana digerakkan. David Davidson juga sama, dan semua, William Carey juga sama. Itu bukan orang besar khotbah ketua, enggak ada. John Calvin digerakkan oleh seseorang yang sangat kecil sekali, yang membuat dia terbuka. Dan juga John Fox yang menuliskan The Fox Martyr, itu digerakkan dengan bukan orang besar, bukan saudara. Itu dengan yang sangat sederhana, dan dia melihat kehidupan yang kudus yang sederhana. Itu menggetarkan jiwanya, dia kemudian serahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia berkomitmen menjadi Puritan, dan dia tuliskan semua situ Puritan dalam kematian seperti emas yang murni. Dan dia tuliskan John Fox, Fox of Martyr, dan dia tuliskan seluruh tokoh-tokoh yang mati dibakar semua. Ya, saya baru mengajar itu. Nah, saudara, selanjutnya kita lihat slide yang ke-7. Nah, saudara, kita bahas tentang kemunafikan. Ya, bahasa ini agak susah. Istilah saya itu Mr. Moon. Oh, jadi Mr. Moon. Ya, nanti kalau ketemu orang, jangan jadi Mr. Moon atau Mrs. Moon. Ya, munafik. Jadi iya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya. Kalau saudara tanyain, kamu lagi susah ya? Oh enggak, kelihatannya susah. Saya senang kok dalam hati saya. Oh puji Tuhan kalau seperti itu. Memang ada orang mukanya susah. Mukanya memang susah, tahu saudara ya. Dan bentuknya karena tekanan hidup mukanya susah, tapi hatinya senang. Jack Ma itu muka susah, rezeki ngompol. Ada orang mukanya bagus, hidupnya sengsara, ada. Ya. Jadi bukan dari hal seperti itu, tapi dari kesungguhan hati. Nah, saudara perhatikan, pamer, parade, pura-pura, dan berperang. Ya, memerankan karakter seorang aktor, produser dalam satu teater. Siapakah aktor di belakang segala sesuatu? Sudah hanya dua: kegelapan, terang, iblis atau Tuhan. Dan tidak ada aktornya. Kerajaan kegelapan dan kerajaan terang. Saudara tahu, Agustinus menuliskan The City of God and the City of Man, dan kemudian menjadi trigger, menjadi kekuatan luar biasa oleh J.R. Tolkien menuliskan The Lord of the Rings, dan menjadi satu ide luar biasa, membuat pikiran C.S. Lewis itu terbuka dan tuliskan tentang The Prince of Narnia. Semua berasal dari Agustinus. Dan Agustinus mempengaruhi John Bunyan yang menuliskan Peredam Lost dan Peredam Rike. Luar biasa. Bahwa Agustinus, apa yang dituliskan? The City of God and the City of Man. Kerajaan Allah dan kerajaan manusia. Dan dituliskan mulai Kain dan Habil. Manusia saling bunuh. Yang benar dan yang jahat. Yang jahat tidak pernah menjadi